Halo, perkenalkan nama saya Faiz Abdillah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi verbs, kata kerja. Sebelum kita lanjut ke dalam isi materi, di sini saya akan menjalankan apa itu verbs terlebih dahulu. Kata kerja, verbs, adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan tindakan atau keadaan wujud dari subjek. Secara umum, verbs dibedakan menjadi 4, action verb, non-action verb, linking verb, dan helping verb. Yang pertama ada action verbs, kata kerja aksi. Action verbs, kata kerja aksi, adalah kata yang menunjukkan aksi, to give, to add, to walk, at, atau kepemilikan, to have, to own. Contohnya seperti, I get oats pancakes for breakfast every morning. Saya makan pancoke gandum untuk sarapan setiap pagi. She buys new boots. Dia gutia sepatu bot baru. Yang kedua ada non-action verbs. Non-action verbs menunjukkan keadaan pikiran atau perasaan. Kata kerja ini tidak menunjukkan aksi secara fisik. Contohnya, to think, to look, to understand, to hate, to love, to feel, to notice, to smell, to taste it. Misalnya, I hate the ending of that series. Aku benci akhir dari seri itu. The coffee smells strong. Kopi itu beraroma kuat. Yang ketiga ada linking verbs. Kata kerja penghubung, linking verbs, menghubungkan subjek kalimat ke kata benda atau kata sifat yang menjelaskan subjek. Kata benda atau kata kerja yang mengikuti linking verbs disebut subjek komplement. Umumnya, linking verbs berupa to be list, am, are, was, were. Tetapi ada juga linking verbs lain, misalnya, to appr, to become, to feel to grow, to look, to taste. Misalnya, the book is great. Aku benci akhir dari seri itu. Everyone grows older. Semua orang bertambah tua. Yang keempat ada helping verbs. Helping verbs digunakan sebelum action atau linking verbs untuk menyampaikan informasi tambahan mengenai aspek kemungkinan, can, could, at, atau time, was, did, has, at. Verbs yang digunakan bersama helping verbs disebut main verb. Helping verbs dapat berupa modals. Can could bisa. May make mungkin. Must ought to harus. Shall should sebaiknya. Will would akan. Misalnya, Stone can build a telephone from scratch. Stone bisa membuat telepon dari nol. Selain bentuk-bentuk sebelumnya, kata kerja juga dikelompokkan sebagai berikut. A. Kata kerja berdasarkan bentuknya. Kata kerja berdasarkan bentuknya digolongkan menjadi 1. Kata kerja terbatas, finite verbs. Finite verbs adalah kata kerja yang mempunyai fungsi paling penting baik dengan kata kerja bantu, tidak dan bertindak sebagai kata kerja penuh di dalam predikat. Kata kerja terbatas terbagi menjadi A. Bentuk sekarang, present form. Present form bentuk kata kerja yang digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan pada waktu sekarang. Sering digunakan dalam bentuk tense simple present dan present continuous. Misalnya, the student study in the classroom. Para murid belajar di dalam kelas. She is here now. Dia ada di sini sekarang. B. Bentuk lampau, past form. Post form adalah bentuk kata kerja yang digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan di waktu lampau. Sering digunakan dalam tense simple past dan past continuous. Misalnya, she wrote a letter yesterday. Dia menulis sebuah surat kemarin. She was there at the time. Dia ada di sana pada waktu itu. 2. Kata kerja tak terbatas, non-finite infinite verbs. Non-finite verbs adalah kata kerja yang tidak lengkap yang berfungsi sebagai bagian tata bahasa yang lain dari kata kerja. Kata kerja tidak terbatas terbagi menjadi A. Kata kerja dasar, infinitives. Infinitives adalah kata kerja yang belum mengalami perubahan bentuk, baik karena perubahan waktu, tenses, juga karena penambahan akhiran huruf s, is. Kata kerja ini sering disebut kata kerja pertama, V1. B. Kata kerja partisip, participles. Participles adalah bentuk kata kerja yang telah dikata sifatkan dan berfungsi sebagai kata sifat yang memberi sifat keterangan kepada kata benda. C. Kata kerja gerund, gerunds. Gerunds merupakan bentuk kata kerja yang diberi tambahan huruf ing serta berfungsi sebagai kata benda membedakan kata kerja. Kelompok kata selanjutnya adalah B. Kata kerja berdasarkan objeknya. Kata kerja berdasarkan objeknya digolongkan menjadi 1. Kata kerja transitif, transitive verbs.
Transitive verbs merupakan kata kerja yang membutuhkan objek atau pelengkap penderita untuk menyempurnakan arti kalimatnya. Misalnya, the thief killed my neighbor yesterday. Pencuri itu membunuh tetanggaku kemarin. She sends a short message to her teacher. Dia mengirim sebuah pesan pendek, SMS, kepada gurunya. 2. Kata kerja intransitif, intransitive verbs. Adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek atau pelengkap penderita untuk menyempurnakan kalimatnya. Misalnya, my father works in the morning. Ayahku bekerja di waktu pagi. The girl laughs. Gadis itu tertawa. C. Kata kerja berdasarkan perubahan waktu. Kata kerja berdasarkan perubahan waktunya atau cara penulisannya digolongkan menjadi 1. Kata kerja beraturan, regular verbs. Kata kerja beraturan adalah kata kerja yang bisa berubah sesuai dengan bentuk tense S-nya dan berubah bentuk secara teratur, yaitu dengan menambahkan huruf D add pada kata kerja bentuk pertama, infinitive, sehingga berubah menjadi kata kerja bentuk kedua, past tense V2, dan kata kerja bentuk ketiga, past participle V3. Ada berbagai cara dalam menambahkan akhiran D add pada kata kerja dasar, infinitives, yaitu A. Membentuk past tense, V2, dan past participle, V3, dengan menambahkan akhiran add pada bentuk kata kerja dasar, infinitive, yang beraturan. Seperti contoh pada tabel tersebut, kata kerja dasar, infinitive. To ask. To blame. To open. Kata tersebut diberi tambahan add menjadi. Pada past tense. Ask menjadi asked. Blame menjadi blamed. Open menjadi opened. Pada past participle juga sama. Ask menjadi asked. Blame menjadi blamed. Open menjadi opened. Yang memiliki arti. Bertanya. Menyalahkan. Membuka. Selanjutnya ada kata kerja dasar yang berakhiran huruf vokale, maka bentuk past tense dan past participle-nya dengan menambahkan akhiran ed. Seperti contoh pada tabel tersebut, kata kerja dasar, infinitive. To believe. To like. To use. Kata yang berakhir huruf vokal E akan ditambah ed pada akhir kalimat. Pada past tense. Believe menjadi believed. Like menjadi liked. Use menjadi used. Pada past participle juga sama. Believe menjadi believed. Like menjadi liked. Use menjadi used. Yang memiliki arti. Mempercayai. Menyukai. Memakai. Selanjutnya ada kata kerja dasar berakhiran Y dan didahului oleh konsonan, maka huruf Y diganti dengan I lalu ditambahkan akhiran ed untuk bentuk past tense dan past participle. Seperti contoh pada tabel berikut. Kata kerja dasar, infinitive. To carry. To cry. To tree. Kata yang berakhir huruf Y dan didahului huruf konsonan, maka huruf Y akan diganti huruf I dan ditambahkan ed di akhir kalimat. Past tense. Carry menjadi chariot. Cry menjadi chriat. Tree menjadi triat. Pada past participle juga sama. Carry menjadi chariot. Cry menjadi chriat. Tree menjadi triat. Yang memiliki arti, membawa. Menangis. Mencoba. B. Kata kerja dasar berakhiran Y dan didahului oleh sebuah vokal, maka huruf Y tidak berubah, kemudian ditambahkan akhiran ed untuk bentuk past tense dan past participle. Seperti contoh pada tabel berikut. Kata kerja dasar, infinitive. To enjoy. To betray. To play. Kalimat yang berakhir huruf Y dan didahului sebuah vokal, maka Y tidak berubah tetapi cuma ditambahkan ed pada akhir kalimat. Past tense. Enjoy menjadi enjoyed. Betray menjadi betrayed. Play menjadi played. Pada past participle juga sama. Enjoy menjadi enjoyed. Betray menjadi betrayed. Play menjadi played, yang memiliki arti. Menikmati. Mengkhianati. Bermain. Selanjutnya ada kata kerja dasar terdiri dari satu suku kata dan berakhiran huruf konsonan yang diawali huruf vokal, maka huruf konsonan terakhir digandakan, kemudian ditambahkan ed untuk bentuk past tense dan past participle. Seperti contoh pada tabel berikut. Kata kerja dasar, infinitive. To beg. To rob.
To ship. Kalimat yang diawali huruf vokal dan di akhir huruf konsonan maka huruf konsonan terakhir digandakan kemudian ditambah ed. Past tense. Bag menjadi baget. Rob menjadi robet. Ship menjadi shipped. Pada past participle juga sama. Bag menjadi baget. Rob menjadi robet. Ship menjadi shipped. Yang memiliki arti meminta, merampok, mengapalkan. Kata kerja dasar berakhiran dengan huruf 1, yang didahului sebuah huruf vokal, maka huruf akhir digandakan, kemudian ditambah ed untuk bentuk past tense dan past participle. Seperti contoh pada tabel berikut. Kata kerja dasar, infinitive. To travel. To cancel. To rebel. Kalimat yang berakhir huruf i dan didahului huruf vokal, maka huruf akhir digandakan kemudian ditambah ed. Past tense. Travel menjadi travelet. Cancel menjadi cancelet. Rebel menjadi rebelet. Pada past participle juga sama. Travel menjadi travelet. Cancel menjadi cancelet. Rebel menjadi rebelet, yang memiliki arti berpergian, membatalkan, memberontak. 2. Kata kerja tidak beraturan, irregular verbs. Adalah kata kerja yang berubah-ubah tidak sesuai dengan bentuk tenses, dan tidak mematuhi peraturan normal di mana bentuk lampaunya tidak dibentuk dari kata kerja dasar ditambah d-ed untuk bentuk past tense, V2, dan bentuk past participle, V3. Bentuk kata kerja tidak beraturan, irregular verbs, digolongkan menjadi A. Kata kerja yang V2 dan V3 tidak berubah dari bentuk pertama, V1. Seperti contoh pada tabel berikut. V1. To cut. To hit. To put. To hurt. To burst. To beset. To cast. To forecast. To let. V2 dan V3 juga sama tidak ada perubahan pada bentuknya. B. Kata kerja yang V2 dan V3 sama tetapi beda dengan bentuk pertama, V1. Seperti contoh pada tabel berikut. V1. To buy. To charge. To trap. To fin. To hear. To feel. To bleed. To build. To bend. To cling. To trap. Sementara V2 dan V3 menjadi broke. Caugat. Crap. Found. Hurt. Felt. Bled. Build. Bend. Clung. Crap. C. Kata kerja V1, V2, V3 tidak sama. Seperti contoh pada tabel berikut. V1. To drink. To eat. To urite. To steal. To blow. To break. To chose. To drive. To drink. To lie. V2. Drang. Ate. Urote. Stole. Blewu. Broke. Chose. Drove. Drang. Lie. V3. Drung. Eaten. Uriten. Stolen. Blown. Broken. Griven. Drung. Lied. Terima kasih sudah menyimak penjelasan materi pada kesempatan kali ini. Saya Faiz Abdillah pamit undur diri. Nantikan pembahasan-pembahasan materi selanjutnya. See you next time.